Salam Pancasila. Selamat datang di The 3G Show. Edisi kali ini kita akan banyak ngobrol tentang bagaimana sisi masa lalunya Mas Ganjar, Mbak Mira. Terutama di domestik ya. Ya, terutama ketika pada saat-saat Mas Ganjar ini masih ada di area-area susah. Dan katanya. jadi orang biasa. Hari ini kita kedatangan tamu yang mungkin bukan siapa-siapa karena beliau menghabiskan separuh hidupnya untuk Mas Ganjar. Selamat datang Mbak Kliwon. Silakan masuk Pak. Monggo Pak Kliwon. Ya, silakan selamat malam. Monggo Pak. Silakan duduk santai Pak, ngobrol kita. Ya. Oke. Selamat malam, jumpa lagi The 3G Show yang kali ini tadi sudah disampaikan oleh Bung Andreas bahwa kita akan berbincang tentang sisi kehidupan Mas Ganjar Pranowo yang berbeda. Ialah dari sisi domestik dan pada zaman ketika istilahnya susah-susahnya. Gitu ya Pak Kliwon ya. Di sebelah saya sudah hadir ini Pak Kliwon. Kira-kira beliau ini sudah tadi juga disebutkan menghabiskan separuh hidupnya ngancani, derek, membantu, ngerewangi Mas Ganjar dari seluruh hidup yang barangkali bukan ketika menghadapi publik, bukan ketika di panggung sana, tetapi justru ketika di rumah, ketika menghadapi hal-hal yang sulit di sektor domestik. Iki sing ngancani Pak Kliwon. Matur nuwun loh sudah hadir di sini kita ngobrol. Pak Kliwon sekarang usianya berapa? Sekarang saya usianya 52. 52 nggih. Jadi lahirnya tahun 71. Oh, berarti sak pantaran sama Mas Ganjar ya, Ya, beda 4 tahun, 3 tahun 3 atau tahun, 4 ya 3 tahun ya, beda 4 tahun. Berarti dulu main bareng kecilnya. Ya, dulu itu waktu masih kecil di Tawangmangu, Bu. Oh, nggih. Kecilnya di Tawangmangu. Itu Konteksnya ini di kita Tawangmangu. tetanggaan. Oke. Ya, rumahnya itu rumahnya cuma terpaut 2 rumah gitu. Dari rumahnya Ya, Mas Ganjar. depan-depan gitu. Oke. Ya, gitu. Itu kita tinggal satu RT, satu jalan gitu. Nggih. Oke. Terus sering main bareng atau Ya, kalau kita tetangga pada anak ya umuran saya lah waktu itu masih kecil lah. Kira-kira umur 5 tahun gitu. Itu seringnya main ke tempat Pak Ganjar. oh Itu di situ itu ada apa? Halamannya ya luas. luas. Terus Jadi tempat ngumpul bocah iya, gitu di situ tempat ya. ngumpul bocah. Halamannya luas terus yang katakanlah sabarlah orang Nggih, gitu. oke. Bapaknya. Oke. Dan jadi ngumpulkan teman-temannya. di situ, ya. Jadi dari kecil bahkan sejak kecil Mas Ganjar ini sudah menganggap tempatnya sebagai posko rupanya untuk tempat ngumpulnya kawan-kawan termasuk Pak Kliwon nggih. Iya. Terus ngapain aja Pak hari-hari? Dolan, sekolah, itu ya, apa? kalau udah waktu itu saya belum sekolah, Bu. Oke. Ya, belum beda sekolah, 4 tapi tahun. kalau Pak Ganjar kan udah sekolah. Nggih. Itu kalau udah kalau siang itu pada main situ petak umpet itu loh, Bu. Oh, Ya, oke. petak umpet nanti main sepeda. Sepeda itu juga punya teman itu. Nggih. Nanti Pak Ganjar itu pokoknya giliran lah, tukeran. Giliran muter-muter di halaman itu. Iya, jajal sepedaan, sepeda Ya, siji sing numpak wong orang akeh. banyak. Ya, dan bukan sepedanya Pak Ganjar. Oke. Gitu. Iya, salah satu Iya. teman yang punya tapi diatur di situ supaya semua teman bisa jajal sepedaan Iya. gitu. Oke. Terus katanya suka nonton TV bareng Ya, itu karena rumah itu satu-satunya yang punya TV gitu, Pak Kliwon. Ya, nonton TV itu kalau sore udah begitu kita selesai mandi, Nggih. kita pasti ngumpulnya ke situ sambil ya belajarin itu. Terus ngumpulnya di situ sambil nonton TV. Itu Oke. TV-nya masih hitam putih 14 inch. 14 in itu masih TV lama terus
itu masih pakai aki Bu, belum ada listrik. Listrik ya ada tapi kalau udah malam udah berkurang gitu. Nggih. Oh jadi nonton TV rame-rame gitu dengan aki. Ya. Belum sampai listriknya belum masuk ke desa itu. Itu terus kalau senengnya itu kan nanti kalau pas ibunya Pak Ganjar itu kan kadang ada apa itu dibagiin, ada makanan apa-apa itu dari keluarga itu. Iya. Sing ditonton apa Pak? Waktu itu kalau nggak Kalau salah, masih ingat. ya itu film apa Soro sama Ritintin itu loh, itu kalau nggak salah. Soro sama Ritintin yang di. Iya. Terus ya sebagai anak-anak nonton ya nganggo bengok-bengok Iya, bareng itu. gitu. Iya, Bu. Seneng Itu pasti bawa itu apa sarung itu ke situ. Oke. Ntar kalau kadang ada yang tidur di situ. Oke. Itu sampai sekitar berapa tahun terus pisah? Ya sampai Oke. berapa tahun gitu pisah kalau nggak salah itu. Karena Mas Ganjar pindah iya. deh kalau nggak salah. Pak Ganjar itu sekitar tahun kelas 5 naik kelas 6 itu bapaknya pindah dinas ke Karanganyar. Oke, Bapak polisi pindah terus dinas, Pak Mas Ganjar Ganjarnya itu ikut. pindah Karanganyar. Habis itu udah putus. Saya putus sama Pak Ganjar itu ketemu lagi sekitar tahun 93-an. Saya baru ketemu lagi, saya ngikut kakaknya yang jadi polisi. Oh, oke. Nek sudah sampai di situ dulu. Waktu kecil tuh Mas Ganjar gimana, Pak Kunto? Ya orangnya pokoknya ya seneng, katakanlah seneng bantu lah Bu kalau gitu. Orang nakal? Ya kalau mungkin ya iseng ada lah Bu, tapi kan jaraknya jauh. Bisa ceritain satu isengnya Mas Ganjar enggak? Ya kalau itu udah lupa Bu. Udah lupa ya? Yang masih inget, Oke. paling inget itu saya itu pernah diboncengin sepeda. Oke. Dimuter itu kaki saya itu masuk ke apa, Driji. Ya, Oh, rujinya. Oh. Terus Itu. luka dong. Ya enggak belum sampai Belum anu, sampai masalah itu. Terus yang paling saya ingat itu Bu, apa? Tepos selironya lah kalau kata Jawa itu. Itu tuh pernah dulu itu ada tetangga itu Ibu. Waktu jam itu sekitar tahun berapa ya? Sekitar 79 80 lah Bu. Itu kan ya Jadi ya masih bocah kecil itu ya? Masih kecil. Ada tetangga itu yang namanya kalau nggak salah itu Yanto sama adiknya itu depan sama adiknya itu. Itu kan rumahnya di seberang gitu jauh dari rumah Pak Ganjar itu lewat gitu. Itu bisa dipanggil itu disuruh makan gitu. Kelihatan itu terus ada katakanlah ya baju yang nggak muat itu dikasih dia. Gitu. Pancen itu kebetulan memang keluarga yang nggak mampu gitu, Ya, nggak mampu, langsung tapi- dipanggil, ya, diajak main, diberi makan. Ya, Nah, menarik Pak Kliwon kalau jenengan cerita lagi, pertama kali lagi ketemu sesudah masa kecil bareng gitu, ketemu lagi sama Mas Ganjar itu piye? Tepatnya tahun 99. Nggih. Pokoknya saya ingat itu Mas ketemu setelah pemilu. Setelah pemilu. Setelah pemilu berapa hari kemudian ketika 4 hari saya nyusul ke sana. Oke, nyusul ke Jakarta iya, berarti ya. iya. Oke. Kan- Itu langsung begitu berhasil menghubungi Mas Ganjarnya langsung wes malu aku ayo ke sini gitu. Ya gitu. Nggih. Dan kepikiran saya itu udah dia ngajak nyuruh ke Jakarta itu kan pasti udah sukses gitu Bu. Oke. Tapi ya itu Nyatanya. nggak tahunya itu juga susah. Orang susah diikutin orang susah lagi saya Susah gitu. kuadrat itu Iya, jenenge. Itu Piye Pak? Susah iki piye? Ya. Bisa diceritakan romantis gitu inget masa lalu ya itu sedih dari banget. aja Bu. Itu saya ketemu itu langsung ke kantor. Pikirnya udah jadi waktu itu masih kerja di konsultan gitu. Tapi kok namanya prakarsa. Terus saya
jujuk kantor, habis jujuk kantor itu Datang jujuk kantor. jujuk kantor disuruh ke kos. Oke. Di kosnya Pak Ganjar itu. Di kos itu pikirnya udah rumahnya bagus apa gitu. Terus yang nggak tahunya kosnya itu Cuwili. kecil Bu, 2 meter kali 2 meter. Wow, Terus- lu lagi ku nek Iya. jare wong Jakarta. 2 meter kalau kita di lantai atas Heeh. itu dan nggak ada apa plafon, Hmm. atapnya seng. Oke. Terus kalau pagi itu katakanlah mau buang hajat itu ngantri, itu harus duluan. Jadi kamar mandi di luar, ngantri orang kamar mandinya banyak. di Itu dalam. apa toh, Pak? Kamar Kontrakan kecil-kecil. rumah. Iya. Rada rumah tingkat ya kalau sana rumah bedeng lah, kayak rumah bedeng itulah. Oke. Itu terus Jadi atapnya seng dan seng nio gitu. panas ya Iya, kalau lantai, siang. iya, Ya. itu. Terus kalau ya itu kalau mau mandi mau pokoknya itu harus antri pagi itu. Oke. Tuh. Ada cerita lucunya karena ngantri itu biasanya terus Ya dulu-duluan itu Bu. oke. Dulu-duluan itu. Nganggo tarung. Ya pokoknya yang paling dulu yang dapat. Celakanya itu kalau yang nggak pengertian pakainya lama gitu aja. Terus siapa kayak itu, Pak? Oh ya gedor-gedor itulah pokoknya. Oke. Terus di situ jadi ikut kerja, Ya, terus Mas enggak di situ saya pokoknya disuruh ke tempat kakaknya yang di Cipinong. Kira-kira 3 bulan kemudian saya pindah ke tempat kos lagi. terus lagi, bareng lagi. Masih di situ yang 2 kali 2 meter. Ya. Terus habis itu saya diajak sama teman kosnya Pak Ganjar. Itu namanya Pak Pulung gitulah. Adiknya Pak Pram itu. Saya ikut pindah ke Kalibata dapat apa? Rumah Di kompleks DPR. Ya, Nggih. itu dapat rumah itu, dapat suruh jaga rumah itu. Mas saya tinggal itu, Pak Ganjar itu masih di situ di kontrakan. Itu kira-kira berapa bulan ya Bu itu? Saya lupa pastinya. Itu dari kontrakan itu pernah ya mungkin karena telat apa-apa ya Bu. Itu akhirnya pindah karena mungkin Pak Ganjar bayarnya telat ditegur diusir gitu. Itu ngerasain gitu Pak Ganjar itu. Pak Kliwon ada di situ pas peristiwa Enggak, itu ceritanya gitu pokoknya. Pindah itu pokoknya cerita itu pokoknya ya dibayar terus akhirnya pindah. Pindah ke Palmerah, habis itu kira-kira setengah tahun Pak Ganjar itu ikut dapat tumbangan di tempatnya Pak Pram di Kalibata. Itu. Nah di situ Pak Kliwon juga bantuin ikut di serumah. Kalibata. Ya, serumah lagi. Dapat tugas apa Pak? Ya kan kalau Pak Ganjar kan waktu itu udah di Baguna kalau nggak salah Bu. Nggih. Kalau saya ya kalau pagi ya pokoknya beres-beres rumah itu. Terus nanti kalau udah pada berangkat saya mau cek pangkalan itu. Oh, waduh. Jadi ngurusi rumah, beresin, terus ngojek. Pangkalan di mana itunya? Di depan kampus Stekpi namanya. Oh, Stekpi. Iya. Nggih, Stekpi. Oh, situ untuk yang masuk. Jangan-jangan aku pernah naik. Rumahku dulu di Pengadegan ya, Pak. Oke. Masak juga untuk Ya, kalau masak sih enggak, Bu. enggak. Masaknya cuma itu mie instan, paling goreng telur itu aja. Oh, lah itu masak loh, Pak. Iya. Kata pokoknya kalau dulu itu selama saya ngikut itu Kesenangan makanannya Pak Ganjar apa? Ya paling yang dulu itu favorit mie instan itu. Jadi kalau malam itu yang berhubung nggak punya duit, mungkin juga mau keluar jauh,
akhirnya mie instan itu setiap malam itu. Setiap malam mie instan nih, ya. nyaris setiap malam mie instan. Oke. Terus dibagi berapa orang satu rumah semua atau Satu Mas rumah Ganjar itu sama sendiri? saya sama adiknya Pak Pram sama Mas Ganjar itu. Ya Oke. kita kasarannya Bertiga. ya itu dapat tumbangan itu. Itu yang itu dulu itu kalau waktu di Tanah Abang Bu yang dikontrakan itu Yang 2 kali 2 meter. Heeh. itu pokoknya asiknya setiap hari Sabtu itu pasti dapat sodoran gitu. Apa iku sodoran diceritakan Sodoran dari Pak? warung depan itu Bu, bon makan itu Oh. dulu. Oke, waduh, ini menarik. Istilahnya sodoran, tapi ternyata bayaran utangmu. Ya itu namanya ada warung makan di depan rumah pas itu. Setiap Sabtu malam nyodorin. Setiap ya Jumat lah. Jumat atau Sabtu. Jumat atau Sabtu itu di sodoran. Terus kalau ada sodoran piye iki Pak Ganjar? Ya pokoknya Ditompo. Iya tompo. Dibayar ndak? Ya bayar Bu. Pasti, Langsung? Bu. Ya kadang ya luput tanggal lah. Oke. Tapi sampai pergi sudah dibayar Ya nggih? alhamdulillah nggak ada yang katakannya kita ninggal itu nggak pernah. Oke. Nek pas yo nek ana ninggal pasti engko diparani kok karo Mas Ganjar ya, bayar utang gitu ya. Oke. Terus cerita ini di Kalibata sudah pernah ikut terus akhirnya waktu Pak Ganjar di DPR, Pak Kliwon Ya, ngapain? waktu pertama kali kampanye itu tahun 2003 lah. 2003 untuk yang 2004. Ya, Oke. itu kita itu ya saya sama tim kampanye itu cuman berdua. Saya sama Pak Ganjar keliling-keliling gitu. Dulu itu masih Numpaknya apa Pak? Motor yang mobil, digojek. Oke. itu masih mobil kalau nggak salah Mazda 626 itu baru serinya kalau nggak salah itu tahunnya sekitar tahun 89 itu mobilnya. Jadi Pak Kliwon yang nyetir nih? Iya, Oke, Mas Ganjar belum nyetir? Itu udah bisa tapi belum begitu lancar. Oke, jadi saya ngajari nyetir ki Pak Kliwon? Ya, dulu. Waduh. Oke. Itu mobilnya itu dari mobil kakaknya yaitu. Itu ya itu Mazda 626 itu. Tahun 89 ya, saya ingat saya itu. Diterke sing kemana-mana yang nyetir Pak Kliwon, terus Ya, Pak pokoknya Ganjar kita menemui orang-orang untuk gantian kampanye. gitu kalau dulu udah Pak Ganjar udah di sana. Kan Jakarta ngeri nyetir. Enggak, kita kampanye kan di Bu. Di Purbalingga. Oh, di dapilnya nggih. Dapilnya Purbalingga, Banjarnegara sama Kebumen itu pokoknya bertiga lah berdua kampanyenya itu. Mungkin tim paling banyak itu. Dari kampanye. Paling kompak ya cuma 2 orang terus kemana-mana. Terus akhirnya waktu jadi terus piye ki Pak ceritanya? Itu enggak Pak jadi Kliwon dulu. diboyong kemana? Enggak jadi Bu. Itu tahun 89 itu enggak jadi terus dapat PAW kalau nggak salah itu. Iya. Itu sama Pak siapa itu lupa itu yang duta besar kalau nggak jadi duta besar. Oke. Habis itu Tapi waktu sudah dinas di DPR toh, kan sudah rutin ke sana. Nah, Pak Kliwon dapat tugas apa? saya ya itu kadang ya nyetir waktu itu sebelum ada teman-teman yang lain di DPR. Habis itu begitu ada yang masuk lain saya di rumah. Nganter jemput sampai ke Kalibata dari kantor. Nganter alam itu. Oh, itu sudah ada alam. Oke. Nah, kalau dihitung-hitung diinget-inget Pak Kliwon, yang paling nggak bisa lupa itu apa Pak? Yang nyes gitu di hati itu apa Pak? Yang nyes itu yang awal mulai itu Bu, yang paling nggak bisa lupa kok. Dia aja susah sudah malah nampung wong susah lagi itu. Saya nggak habis pikir itu. Tapi nyatanya justru bisa nggih Pak.
Malah lebih kuat enggak kalau susah ketemu Iya. wong susah itu Iya. malah jadi kompak gitu. Ada nggak peristiwa yang Pak Kliwon ke jengkel karo Mas Ganjar? Ya. Kalau Inget-inget. jengkelnya itu nggak ada Bu. Nggak ada blas. Ya, kalau paling ya kalau apa? Intinya itu kalau nggak benar pasti dia itu marah. Oh, kamu harus gini gini gini. Oh Itu. sering dimarahi sama Mas Ya, Ganjar? pernah. Bu. Kamu jangan gini tapi harus gini gini. Bu, Gitu. masih inget nggak sebabnya apa sampai dimarahi Mas Ganjar? Udah lama Pak itu. Perkaranya apa? Apa nyetire kleru Ya, itu, utawa pokoknya- masake gak enak apa piye atau omahe ra resik? Pokoknya hati-hati, pokoknya malah sering nasihati ya Pak Ganjar itu. Pokoknya di sini ini perantauan, nggak boleh malu, nggak boleh males, terus yang penting tidak merugikan orang gitu. Aja. Gak boleh malu, gak boleh males, Enggak. tidak merugikan orang. Oke. Oke ya. Jadi itu ya nyangkut ya Pak ya. Oke. Nah sekarang kan udah akhirnya sampai sudah selesai di DPR. Waktu nyalon gubernur Pak Kliwon ya ikut toh. Saya ikut Bu, Oke. ikut. Saya 2013 itu Pak. 2013 itu saya udah yang ikut keliling bawa itu kalender, bawa pokoknya alat peraga lah. Itu keliling itu dan itu Jawa Tengah nih ya, nggih. Jawa Tengah. Seluruh Jawa Nah, Tengah. dari Jakarta sana. Oke. Saya itu masih ingat pakai mobil tua gitu, masih itu mobilnya sewa harus mogok di jalan apa-apa itu jalan itu. Tapi diatasi Ya, lah sama gitu. Pak Kliwon, Ya. Miss Ahli. Itu Nggih. aja, Bu. Hmm. Terus pokoknya keliling Jawa Tengah lah saya itu. Oke. Terus saat ini Pak Kliwon ini di mana? Ya sekarang saya di rumah Tawangmangu, Oke, menjaga ya. ya menjaga rumah itu aja. Enak open house terus toh Pak kalau lebaran. Ya, betul ya. Terus pandungonya Pak Kliwon gimana ini ke Ya. depan 2024? Ya pokoknya doa saya supaya Bapak bisa aja Bu, sampai ke Jakarta lah Bu, ya, jadilah gitulah. Jadi, Ya. heeh. Terus Pak Kliwon pengen jadi apa? Kalau kalau- Pak Ganjar sudah jadi RI 1. Kalau saya coba ya gini aja lah Bu, yang penting saya dikasih sehat, dikasih bisa Amin. usaha apa-apa gitu aja. Masih pengen ke Jakarta? Ya Menemani dan mengawal terus Pak Ya. Ganjar? belum kepikiran Bu pokoknya. Pokoknya intinya saya tak jaga di Tawangmangu Tawangmangu, dulu aja. memastikan Iya, Tawangmangu. iya. Kira-kira bisa cerita orang-orang di sekitar Tawangmangu sudah kompak bersuara atau gimana Pak Ya, Kliwon? alhamdulillah lah Bu, untuk sekarang ini udah katakanlah 80% itu udah klek lah mantap lah. Oke. Intinya gitu. Aku kok percaya ya Pak Kliwon. Pak Kliwon ini juga ikut cerita tentang Pak Ganjar. Nah, yang paling sering diceritakan Pak Kliwon ke orang-orang supaya nanti iya ya Pak Ganjar itu yang terbaik gitu. Apa Pak? Yang paling sering jenengan sampaikan ke orang-orang tuh piye? Ya kalau saya nggak bisa cerita banyak ya Bu ya. Iya. Ya saya cuman aja suruh lihat, saya bandingin hasilnya selama ini ya. Oke, jadi hasil kerjanya Ya, itu yang itu aja, itu. diangkat sama Ya. Pak Kliwon untuk diketahui Ya. publik juga nanti insya Allah pemilihnya ya, Ya, Bu. supaya orang-orang tahu hasil kerjanya Pak Ganjar. Ngaten nggih? Ya, dan itu kan tahun 2018 itu Bu. Yang kedua, Ya pilihan yang itu kedua. karena senangnya warga ya, mungkin warga Tawangmangu ya Bu. Nggih. Pokoknya intinya pengen di pinggir Pak Ganjar lagi, Iya. gubernur itu. Itu sampai ada ya rombongan itu, nggak tahu dari Tawangmangu itu jalan kaki sampai sini, Bu. Oke. Sampai Iya. Puri Gede, bukan kantornya mana Bu itu ke Wisma Perdamaian. Gubernuran. Gubernuran. Iya, itu. Oke, Jalan Pahlawan. Ya, Oke. Jalan Pahlawan itu 3 hari. Pas atau- 2018 pas Iya. kampanye nggih. Belum, sebelum kampanye. Oh, malah Jadi sebelum masa kampanye. begitu masa
masa jabatan Bapak itu masih tinggal berapa Bulan. itu pokoknya intinya pengen aspirasi warga Jadi Tawang maneh gitu ya. Jadi maneh gitu. Itu jalan kaki dari Tawang mau kalau nggak salah itu 4 hari 3 malam itu. Sampai Itu menunjukkan begitu iya, antusiasnya ya Pak ya. Ada sekitar 25 orang atau 30 Warga Tawangmangu Iya, semua 30, di iya. sekitar. Dan saya rumah juga itu. malah nggak ikut. Oke, mungkin yang sekarang kita bungkus tadi sudah dengar kisahnya. Mungkin Pak Kliwon punya pesen sama Mas Ganjar ini untuk menatap yang ke depan itu apa Pak? Kira-kira. Ya pokoknya gimana lah Bu intinya supaya katakanlah rakyatnya bisa tambah sejahtera, terus kehidupan Itu rakyat Indonesia nggih, iya, bukan hanya Jawa Tengah nggih. semuanya Nggih. lebih sejahtera, terus pendidikan itu juga lebih bagus. Baik, gitu ya, Bu. itu semua tidak ketinggalan, semua bisa sekolah, masuk. Tuh, masalahnya dulu itu ya itu saya masih ingat ada waktu Pak Ganjar tinggal di Cibubur ya Bu. Nggih. Itu ada tukang bangun rumah gitu, ada tukang itu anaknya nggak bisa sekolah. Ya itu terus akhirnya di sekolahin bapak Pak Ganjar itu. Ya intinya pokoknya gimana Anak itu harus sekolah, kita wajib itu, ya. sekolah. Itu jangan itu aja. Jangan sampai ketinggalan di sekolah. Oke, jadi sudah ada pesannya Pak Kliwon yang sangat khusus, terus peduli menyejahterakan rakyat dan ada garis merah sedikit pendidikan tolong sangat diperhatikan, anak-anak yang nggak bisa sekolah itu diusahakan supaya bisa masuk sekolah. Ngaten Pak Kliwon? Ada lagi pesannya? Nah, udah segitu aja Udah. lah, Bu. Oke, baik. Kita doakan sama-sama ya Pak, usaha menggencarkan kebaikan dan keunggulan Mas Ganjar sebagai pemimpin dan juga mendoakan semoga beliau jadi Amin. seperti yang kita impikan. Matur nuwun Pak Kliwon, rawuhnya kapan-kapan kita cerita lagi. Dulu. Oke,